Tes mic 1. Tes mic 1 2. Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, saya mengajak kita semua untuk mengisi bangku-bangku yang ada di depan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rumah Tuhan untuk mengikuti perayaan Ekaristi dalam suasana karismatik yang saya percaya kita semua pasti sudah sangat rindu untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kurang semangat, ada amin? Puji Tuhan. Kita akan memulai perayaan Ekaristi. Kita awali dengan satu pujian. Kita mau katakan, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu di dalam kasih-Nya. Kita bertemu karena rencana Tuhan yang begitu indah bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji
untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersekutu di hadapan-Mu, semua karena kasih dan rencana-Mu. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan dan berkat-Mu bagi kami hingga saat ini. Di tengah situasi pandemi yang cukup menakutkan bagi kami tetap percaya Engkau senantiasa menyertai kami dengan berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan. Kini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mau bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setia, besar setiamu Tuhan. besar setiamu di sepanjang hidupku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seluruh keluarga besar Persekutuan Doa Karismatik Paroki Katedral. Selamat malam semua Malam Pastor. dan salam sehat selalu ya. Kita diperkenankan Tuhan pada malam ini setelah kita berada dalam situasi pandemi sudah 15 bulan ya. 15 bulan kita berhenti mengadakan kegiatan persekutuan doa karena kita ingat kita mulai berhenti pada pertengahan bulan Maret ya, tahun 2020. Nah, ini sudah bulan Juni, berarti sudah 15 bulan kita tidak mengadakan kegiatan persekutuan doa di gereja kita. Kita kembali berkumpul bersama-sama bukan karena kita tidak menghiraukan lagi yang namanya pandemi, tetapi kita percaya bahwa dengan prokes, dengan selalu memperhatikan prokes, protokol kesehatan, maka kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang Tuhan yang selalu menghibur, ya. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Maka baik kita bersyukur kepada Tuhan lewat perayaan Ekaristi ini bahwa kita masih boleh berada sebagaimana adanya sampai sekarang ya. Ya, banyak orang sudah pergi, sudah tidak ada di antara kita dalam situasi pandemi. Saya tidak tahu apakah ada anggota PD yang menghilang. Sepertinya tidak ada ya. Ya. Tidak ada. Semua, kalau saya tidak salah, anggota PD Karismatik Paroki Katedral semuanya aman-aman ya. Semuanya survive dalam situasi pandemi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh melewati situasi pandemi dengan aman sampai saat ini. Nah, karena itu sebagai manusia biasa, mari kita terlebih dahulu menundukkan kepala kita dan kita mengakui bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan yang dalam bahasa kitab suci pada hari ini, bahwa seringkali manusia melupakan Tuhan lalu mengandalkan dirinya sendiri.
saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah Tuhan kami. kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita angkat satu lagu. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Aku bersalah padamu. Beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat, sungguh ku sesali dosaku. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, patutlah kami datang bersyukur kepadamu pada awal dari kegiatan persekutuan doa kami yang kami adakan dalam suasana perayaan Ekaristi. Karena kami telah Kau perkenankan ya Tuhan, boleh melewati situasi pandemi dengan selamat, sehingga kami dapat kembali berkumpul pada malam ini untuk kembali memulai kegiatan persekutuan doa kami. Sekalipun kami tetap menjaga diri kami, tetap saling menjaga satu sama lain dengan senantiasa mentaati protokol kesehatan. Bapa yang Maha Kasih, semoga lewat misa pembukaan kegiatan persekutuan doa karismatik Paroki Katedral pada malam ini, kami dapat semakin berani untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persekutuan doa kami, sehingga kiranya kami akan kembali menemukan semangat hidup untuk senantiasa menghayati iman kami dalam situasi apapun. Karena dengan senantiasa menghayati iman kami, sebagaimana akan kami dengarkan dari bacaan pertama nanti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Timotius, kami pun dapat memberi kesaksian tentang iman kami, bahwa melalui kegiatan-kegiatan persekutuan doa kami dapat memperoleh kembali kekuatan dan semangat hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dan kepada semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih, dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kalian. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Kami mempunyai harapan yang teguh akan kalian, sebab kami tahu sebagaimana kalian turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, demikian juga kalian turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaran-Mu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan pertama dan bacaan Injil mengungkapkan kepada kita tentang kebahagiaan yang ditawarkan Injil kepada kita, ya. Saya menggunakan kata ditawarkan karena ada berbagai cara dan ada berbagai hal yang dapat membuat orang berbahagia. Ya. Saya bisa kasih contoh yang paling jelas, ya. Orang Katolik atau orang Kristen pada umumnya, kalau ia senantiasa dapat menjalani hidup bersama dalam perkawinan sebagai suami istri sampai pesta perak, sampai pasti emas, ya pasti berbahagia, ya, bahagia. Nah, sementara ada orang lain berpandangan bahwa kalau bisa kawin cerai, seorang wanita bisa beberapa kali kawin, wah hebat, gitu. Atau laki-laki bisa mempunyai istri lebih dari satu, oh ya hebat, gitu. Ya, ini contoh yang sedikit mungkin saya gunakan istilah agak ekstrim, ya. Tetapi itu yang saya katakan tadi, berbagai cara dan berbagai hal yang dapat membuat orang merasa berbahagia dalam hidup ini. Saudara-saudara, Injil hari ini kiranya dapat disimpulkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendapat penghiburan dari Tuhan, ya, mendapat penghiburan. Nah, mendapat penghiburan dari Tuhan berarti bahwa
orang yang senantiasa berjuang dalam hidupnya, memperjuangkan komitmennya, memperjuangkan kesetiaannya. Kalau kita bahasakan secara umum, nilai-nilai Injili yang dikatakan tadi yang membuat orang berbahagia, ya, mempertahankan katakanlah kejujuran, mempertahankan kebenaran, mempertahankan keyakinan, mempertahankan keadilan atau memperjuangkan keadilan, maka dikatakan orang inilah yang pada akhirnya akan berbahagia. Ya. Nah, dalam memperjuangkan ini seringkali muncul kepahitan, rasa sakit. Ya. Nah, disitulah ketika ada kepahitan, ketika ada rasa sakit, Tuhan hadir memberi kita penghiburan. Ya, penghiburan. Bukan penghiburan bahwa kita akhirnya seakan-akan lupa, ya, lupa siapa yang kita hadapi, apa yang kita alami, tetapi kita menemukan kekuatan, ya, justru di dalam perjuangan hidup kita. Justru ketika kita mengalami kepahitan, mengalami kesulitan, ya. Bagian tadi, bagian Injil kan seringkali orang kan difitnah, ya, dituduh dan difitnah. Nah, di situ bahwa kita satu-satunya mendapatkan penghiburan, ya, ketika kita berada dalam situasi dalam tanda petik terpuruk, ya hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang beri kita kekuatan. Hanya Tuhan yang beri kita penghiburan seperti dikatakan Rasul Paulus dan Timotius tadi dalam bacaan pertama. Bahwa sebagai pewarta, ya, sebagai penginjil, mereka seringkali ditolak, mereka seringkali mengalami penganiayaan, ya. Tetapi dalam situasi demikian mereka senantiasa dapat menghadapinya dan akhirnya memperoleh penghiburan dari Tuhan. Nah, penghiburan ini membuat mereka bersukacita, ya, bersukacita. Karena ciri khas dari pewartaan Injil, ya kan, bahagia itu kan sifatnya sangat umum, ya, sangat umum. Tapi kalau dikatakan bersukacita, ini sangat khas Kristiani, ya, sangat khas Kristiani. Sukacita Injil, ya kan? Bahwa sukacita itu adalah buah dari perjuangan kita dalam menghayati iman kita, dalam mempertahankan iman kita, dalam mengikuti Yesus dalam hidup kita. Ya. Maka saudara-saudara, pengalaman selama masa pandemi ini, ya kan, kiranya dapat semakin membuat kita menemukan keyakinan di dalam diri kita bahwa setidak-tidaknya Tuhan memberi kita kesempatan, atau setidak-tidaknya Tuhan menjaga kita sampai saat ini sehingga kita boleh tetap survive, ya, dalam situasi pandemi ini, ya. Waktu kita baru mulai buat kegiatan, kita bikin angket kan, dan pada umumnya cenderung memilih online, ya, cenderung memilih online. Ya, masih ingat dalam WA group itu, ya, pada umumnya memilih online, ya. Tapi ternyata setelah kita mulai, ini sudah seperti normal ini kalau saya lihat ini, ya. Kalau pada biasa kan tidak jauh beda, ya, tidak jauh beda. Saya lihat di HP saya yang ikut dari rumah, saya kira 3 orang atau 4 orang, ya.
ya 3 orang atau 4 orang yang ikut dari rumah PD live streaming pada malam hari ini. Ya memang ini uji coba, ya uji coba. Mungkin banyak anggota kita yang sudah lupa bahwa hari Senin itu hari kegiatan kita. Tapi setidak-tidaknya keberanian yang kita mulai pada hari ini, setidak-tidaknya membesarkan hati kita, bahwa kita sudah berani keluar dari persembunyian diri kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tentu dengan protokol kesehatan. Hari Minggu yang akan datang ada 166 anak-anak yang mau Krisma. Kemarin ada yang satu yang mengundurkan diri karena tidak berani datang lagi di gereja. Saya bilang, ya tentu tidak bisa dipaksa, kembali kepada kamu sendiri dan orang tuamu. Ya, tidak berani membayangkan, kok lebih 100 orang. Saya bilang, kenapa dia baru sadar? Nah sudah beberapa bulan ini di dalam WA grup itu kan ada daftar peserta lebih 100 yang akan ikut Krisma. Ya, itulah kondisi masing-masing umat. Ya, itulah persepsi masing-masing umat dalam situasi pandemi ini, yang intinya di dalam bahwa kita seringkali masih merasa kurang nyaman, ya, kurang nyaman. Tadi sambil saya olahraga di kamar, saya mendengar YouTube, dan memang satu yang menarik perhatian saya itu kasus yang terjadi di Kudus, ya. Nah, Kudus, ya cukup tinggi di Kudus, Kabupaten Kudus, penularan COVID-19. Ya. Mungkin agak mirip-mirip di Malaysia. Ya. Nah, maka mari kita berdoa dalam PD kita ini, semoga kota kita, kota Makassar, ya selalu kondusif, ya. Amin, amin, ya. Semoga Sulawesi Selatan ini selalu kondusif, karena termasuk kondusif ini kota kita dan daerah kita, daerah Sulawesi Selatan, sehingga kita tidak mundur lagi, ya. Karena kalau terjadi di luar yang kita harapkan, ya kita akan mundur lagi, kita akan kembali lagi, ya menyembunyikan diri di rumah kita masing-masing. Ini doa kita, ya. Kita doa secara khusus nanti, mohon agar Tuhan berkenan menjaga kota kita, menjaga kita masing-masing, menjaga persekutuan doa kita, menjaga daerah kita, daerah Sulawesi ini, supaya selalu kondusif sehingga kita bisa kembali beraktivitas, ya, baik kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan kita masing-masing di rumah, pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Karena tidak bisa kita bayangkan kalau semua orang lagi nanti menyembunyikan diri, waduh, ya apa pekerjaan-pekerjaan kembali lagi tidak bisa berjalan dengan normal. Nah, maka kembali kepada bacaan hari ini. Bacaan hari ini intinya memberi pesan bahwa orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, atau orang senantiasa berjuang agar hidupnya berkenan kepada Tuhan, akan senantiasa berbahagia dalam hidup ini. Dan orang yang mengalami banyak kesusahan, penderitaan, akan mendapat penghiburan dari Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyatakan penyertaan perlindungannya kepada setiap orang yang selalu bersandar kepadanya. Mari saudara kita lanjutkan persekutuan doa kita dengan perayaan Ekaristi, dan kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa selalu sehat-sehat dan selalu dapat melaksanakan segala kegiatan-kegiatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita iringi persembahan kudus di altar dengan menyanyikan nyanyian persembahan, Bapa, aku persembahkan tubuhku.
sejati. Ku Terpuji. sembah Tuhan, Terpujilah. ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, berkatilah persembahan roti dan anggur ini yang kami terima dari kemurahan-Mu. Semoga kami Kau buat menjadi orang-orang yang murah hati, sehingga boleh senantiasa menerima kebaikan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan serta-Mu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabda itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat, merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Mari kita hening sejenak, kita mengenangkan saudara-saudara kita dalam persekutuan doa karismatik di Kota Makassar yang sudah menghadap Tuhan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan berikan rasa lega kepadamu, beban dosa kita pun akan dihapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapa, sungguh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu bagi kami hari lepas hari. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini boleh menyambut tubuh dan darah Yesus Tuhan kami. Kini izinkan kami ya Bapa, perkenankan kami untuk memuji dan menyembah Engkau, Allah yang patut kami puji dan kami sembah di sepanjang hidup kami. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Kami berterima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini kami bisa ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat hati kita. Kita bersyukur, kita menyembah Dia. Dia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Kami
Terima kasih ya Tuhan kami aturkan kepadamu, karena pada malam ini kami telah Kau perkenankan boleh kembali berkumpul bersama-sama, boleh kembali menyatukan hati kami melalui kegiatan persekutuan doa ini, khususnya melalui perayaan Ekaristi. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa melalui perayaan Ekaristi Engkau sendiri datang di dalam hidup kami, mempersatukan diri-Mu dengan kami, sehingga kami akan senantiasa dapat menjalani hidup ini, melewati situasi pandemi ini dalam penyertaan, dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Berkati ya Bapa persekutuan doa kami ini, agar dapat kembali menjadi wadah persatuan dan persaudaraan. Berkati keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, pekerjaan kami, agar boleh berlangsung dengan lancar, agar keluarga kami, anak-anak cucu kami boleh senantiasa menjalani hidup ini dengan aman dan nyaman. Bapa yang Maha Baik, berkati juga keluarga besar persekutuan doa karismatik yang ada di Kota Makassar ini, agar mereka kembali menemukan keberanian untuk membangun persaudaraan lewat persekutuan doa, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi ini kami dapat selalu memberi kesaksian bahwa penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan selalu boleh kami alami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terinfeksi virus COVID-19, khususnya saudara-saudara kami di Kabupaten Kudus, saudara-saudara kami di Malaysia, di India, dan di mana saja yang saat ini ya Tuhan berada dalam zona merah. Tuhan, berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang memberikan pertolongan, tenaga kesehatan, agar pada akhirnya Tuhan pandemi yang belum berakhir ini boleh segera berakhir ya Tuhan, dan yang sakit boleh kembali disembuhkan. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita dengarkan beberapa penyampaian. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Pastor, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Mewakili komunitas persekutuan doa karismatik, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Wilhelmus Tulak, Pastor Paroki Katedral, sekaligus moderator kami PD Katedral, yang telah meluangkan waktu memimpin perayaan Ekaristi malam hari ini bersama komunitas dalam suasana karismatik. Terima kasih banyak Pastor. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya di tempat ini, juga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai informasi, hari Senin tanggal 21 Juni, 2 minggu yang akan datang, akan diadakan persekutuan doa seperti biasa di tempat ini, namun disiarkan juga secara live streaming. Jadi Bapak Ibu yang bersedia hadir untuk ke gereja bisa datang jam 7.15. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gereja, silakan mengikutinya dari live streaming yang akan disiarkan secara langsung.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita berdiri, kita akhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan, keluarga kita, anak-anak cucu kita dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dalam rangka memulai kembali kegiatan persekutuan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita angkat pujian Allah memberkatimu. Dengan berkat yang besar yang telah disediakan, Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kasih Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar untuk kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Rasakan kasih Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar untuk kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.